Selamat datang di channel Metamupu Ngoceh Ngobrol Receh, bahas tentang tradisi, agama, asmara, dan mimpi. Om Awegenam Astu Nama Sidem. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Tirta Wangsupada yang sebenarnya menurut petunjuk Niskala. Bagi umat Hindu, tirta atau air suci tak terpisahkan dengan kegiatan keagamaan. Bahkan, konon dahulu agama Hindu di Bali disebut agama tirta. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan tirta atau air suci. Tirta bukanlah air biasa. Diyakini di dalamnya terdapat kekuatan spiritual yang kuasa atau ide Sang Yang Widiwasa. Tirta adalah benda materi yang sakral, yang mampu menumbuhkan perasaan dan pikiran yang suci serta menyembuhkan. Dalam Weda, banyak disebutkan manfaat air bagi kehidupan di dunia. Salah satunya digunakan sebagai media pengobatan dan juga tentunya sebagai penyucian jiwa raga. Kitab Adiparwa menyebutkan air atau tirta yang berfungsi sebagai pembersih segala mala atau kotoran disebut Samanta Pancaka Tirta. Air dapat menghilangkan segala mala bagi para raja yang meninggal dalam peperangan, dan mandi pada air itu malanya akan hilang dan dapat masuk surga. Ada beberapa jenis tirta seperti tirta pabersihan, tirta pengukatan, tirta wangsupada, tirta penembak, tirta pemanah, dan tirta pengentas. Di antara tirta tersebut, tirta wangsupada atau kadang disebut tirta kekuluh merupakan tirta yang paling utama dalam kegiatan ritual keagamaan umat Hindu. Wangsuh pada berasal dari kata wangsuh yang artinya basuh atau cucian, dan pada yang artinya kaki. Karena wangsuh pada berupa tirta atau air, maka wangsuh pada dapat diartikan tirta atau air basuhan kaki Padma ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Pengertian wangsuh pada dalam konteks ini dipahami air suci, basuhan kaki Padma Tuhan yang diperoleh secara simbolis yang dibuat oleh pendeta Hindu di tempat suci atau pura. Benarkah demikian? Mari kita simak lebih dalam penjelasannya sebagai berikut. Saya pernah mendapat petunjuk dari Niskala melalui petunjuk mimpi tentang tirta wangsupada itu apa yang sebenarnya. Jadi ceritanya itu saya berada di dalam pura Merajang Agung. Cerita mimpinya agak panjang, tetapi satu poin yang dalam mimpi itulah saya ceritanya menceramahi seseorang, menjelaskan kepada seseorang bahwa yang dimaksud tirta wangsupada itu adalah air yang dipakai mencuci pralingga atau penjenengan ida. Kemudian tirta itu kita tunas, sehingga dengan lunas tirta itu kita akan mudah rezekinya. Jadi di sini yang sebenarnya yang dimaksud tirta wangsupada adalah tirta cucian pralinggaan ide betara. Sesuai namanya, tirta wangsuh pada, tirta artinya air, wangsuh artinya cucian, pada artinya kaki. Air cucian kaki beliau, artinya cucian pralingga itu. Air cucian ini biasanya dilakukan ketika peningan atau ketika ke pertirtaan atau ketika melasti.
Jadi tirta wangsu pada inilah hendaknya kita tunas, dan dengan harapan kita mudah rezeki, itu yang pertama. Jadinya oleh karena itulah dapat dipahami dari hal ini bahwa tirta wangsu pada yang sebenarnya itu adalah tirta yang diambil dari air cucian pelanggan atau penjenengan hidup betara. Jadi tirta ini hendaknya tidak dibuang atau dihabiskan ketika usai peningan, usai melasti atau usai pesucian. Tirta ini hendaknya kita campurkan dengan tirta yang ada di utama pura tempat krama bersembahyang, dan tirta inilah hendaknya diberikan atau ditunas oleh krama atau oleh masyarakat Hindu, karena dengan menunas tirta inilah harapannya rezeki kita dimudahkan. Jangan sampai tirta wangsu pada ketika pesucian, tirta wangsu pada ketika melasti, tirta wangsu pada ketika peningan dihabiskan ketika usai peningan itu. Jadi harapannya ketika pemangku melaksanakan peningan di pura petirtaan atau melasti ke pantai, hendaknya itulah yang dibawa pulang, itulah yang nantinya diberikan kepada krama. Pernah juga saya bermimpi tentang tirta wangsu pada ini, cara penggunaannya bisa digunakan sebagai mukat. Ceritanya saya sedang ngantuk, lalu yang hadir sembahyang, masyarakat yang sembahyang itu hanya sedikit yang hadir, sehingga dinasihati oleh sang wanita pemangku putus bahwa tirta wangsu pada itu bisa dipakai melukat kepada krama yang akan sembahyang, agar kita tidak membuat lagi tirta pelukatan, sehingga tirta wangsu pada itu dipakai melukat krama. Jadi bahwa tirta wangsu pada ini selain kita bisa tunas tirta itu, tetapi sekaligus juga sebagai melukat. Jadi poinnya ini adalah dipakai melukat juga itu, ditunas juga tirta wangsu pada itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa tirta wangsu pada ini selain untuk kita tunas, juga sebagai tirta pelukatan sekali. Demikian, semoga bisa dipahami dan dapat dipraktikkan. Om Santi 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 Om.